يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Rajma sekalian rahimakumullah, kita telah membahas pada pertemuan lalu tentang ruh, jiwa, nyawa dan hakikatnya. Masih di pembahasan tentang ruh makhluk hidup, terutama manusia, ya, sebagaimana kita memiliki ruh masing-masing. Ada beberapa pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Barrak hafizallahu taala, yaitu yang pertama pembahasan hal tamutur ruh, apakah ruh itu bisa mati atau al-maut lil badan wahdah, atau kematian itu hanya ada di badan. Itu pembahasan pertama yang akan kita bahas insyaallah. Kemudian di antara pembahasan tentang ruh atau arwah, pembahasan yang kedua, yakni apakah ruh itu akan tetap ada di antar kematian sampai hari kiamat? Apakah ruh itu tetap mustaqir, tetap eksis antara kematian sampai hari kiamat? Itu pembahasan kedua. Dan pembahasan yang ketiga, di Al-Quran disebutkan 3 macam ruh, yaitu al-ammarah, al-lawwamah, dan al-mutmainnah. 3 macam nafs, 3 macam jiwa, nyawa. Apakah dia 3 nyawa atau 1 nyawa? Apakah dia 3 ruh atau 1 ruh? Itu juga akan kita bahas insyaallah. Kita mulai pembahasan dari pertanyaan hal tamutur ruh amir ruh lil badan faqat. Apakah amil maut lil badan faqat? Apakah roh itu bisa mati
atau kematian itu hanya di badan saja. Ya, ini berkaitan dengan akidah. Nah, kaum muslimin atau ulama kaum muslimin mereka memiliki beragam pendapat mengenai hal ini. Kita akan jabarkan dua pendapat serta dalil-dalilnya, kemudian kita kuatkan pendapat yang kuat dari kedua pendapat itu. Pendapat pertama, tamutur ruh wa tadzuqul maut. Ruh itu bisa mati dan merasakan kematian. Ini pendapat pertama. Apakah roh itu mati atau kematian itu hanya di badan saja? Maka pendapat pertama, ruh mati dan merasakan kematian itu. Dalil dari pendapat pertama ini firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, nyawa, nafs itu akan merasakan kematian. Nafs ini ruh. Maka di sini artinya berarti ruh kita akan mengalami dan merasakan kematian. Ini menunjukkan ruh itu akan mati. Juga dalil lainnya di surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apa yang di atas bumi ini fana. Artinya mengalami ajal, mengalami kehilangan dan kematian. Dan yang baka adalah wajah Rabbmu. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya pertama, ruh itu termasuk kefanaan dunia, yaitu suatu saat akan fana. Berarti akan mati. Kedua, ketika Allah katakan hanya wajah Allah Ta'ala yang akan ada tetap selamanya, yaitu tidak akan mengalami kehilangan, kematian dan semisalnya, maka ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu di dunia ini termasuk diri kita, jasad kita dan roh kita akan mengalami kematian. Baik. Kemudian yang ketiga, dalil ketiga, kata para ulama, idza kanatil malaikatu tamut fan nufusul basyariyati aula bil maut. Kalau malaikat saja bisa mati, maka jiwa manusia atau roh manusia juga lebih bisa mengalami kematian. Ini dalil logika. Itu dalil logika. Kemudian dalil lainnya yang keempat di surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Bagaimana kalian bisa berkufur kepada Allah, dahulu kalian itu tidak ada, mayit. Kemudian Allah hidupkan kalian di dunia ini, thumma yumitukum. Kemudian Allah matikan kalian. Ini include di dalamnya apa? Include di dalamnya yaitu ruh dan jasad. Thumma yuhyikum. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan kembali. Tayyib. Ini dalil-dalil pendapat pertama yang menunjukkan bahwasanya ruh itu juga mati, mengalami kematian. Kemudian pendapat yang kedua dari sebagian ulama, mereka mengatakan bahwasanya annal arwaha la tamut, bahwasanya roh-roh itu tidak mati. Wa innama tamutul abdan, yang mati itu hanya badan-badan saja. Dalilnya atau petunjuk yang mereka ambil, mereka menyatakan bahwasanya annal arwaha khuliqat lil baqa fala tamut, bahwasanya ruh itu diciptakan untuk tetap baka, tetap eksis sehingga tidak mati. Kemudian alasan yang kedua, beberapa hadis menunjukkan adanya kenikmatan yang didapat oleh ruh dan juga azab yang didapat oleh ruh yang ada di alam barzakh. Ini yang penting, di alam barzakh, alam ruh yang tidak memungkinkan roh tersebut untuk interaksi dengan manusia di alam duniawi pure, murni seperti ini. Enggak mungkin. Tidak mungkin berinteraksi apalagi menyerupi orang tertentu. Subhanallah. Gini loh jemaah, coba logikain antum. Antum sekarang masih hidup, kita masih hidup.
Antum lihat teman antum lagi tidur, ini lagi empty dia nih, lagi tenang. Bisa nggak antum sekarang pindahin roh antum ke dia? Antum surupin tuh teman antum yang lagi tidur. Bisa? Nggak bisa. Dalam keadaan kita ini masih bergerak loh padahal. Apalagi di alam barzakh, sebagian dari jin ini banyak sekali. Dan ini kasus banyak sekali. Sebagian dari jin itu menipu manusia secara manipulatif dengan mengaku-ngaku roh fulan, ya, saya adalah fulan, tapi mirip, logatnya sama, bicara sama, pengetahuannya sama, mirip banget, fulan yang telah wafat itu, nyurupin orang lain, terus apa yang kemarin tuh yang kasus pembunuhan itu loh, ingat ya berapa bulan lalu tuh yang viral sampai Vina, itu tuh gimana kita sebagai Muslim berakidah Islam itu gimana kita menghadapinya gitu loh? Jangan bahlul itu aja intinya, jangan bahlul, jangan mau dibahlul nama jin. Itu syaitan, itu jin semua itu. Walaupun aksennya mirip, dialeknya mirip, cara ngomongnya mirip dengan mayit, nggak boleh kita percaya. Walaupun ada mungkin kebenarannya, tapi syaitan atau jin itu nggak ada jin yang pure benar apa jujur 100%, nggak ada. Mereka itu nggak bakal ngasih kita makan siang gratis jemaah. Mereka itu akan memberikan info dibalut dengan kebohongan. Mau dapat lagi info lagi, maka kita harus ada price to pay, harus ada harga yang harus kita bayar. Harga yang kita bayar bukan duit, imma sesajian, pemberian atau akidah. Itu harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan info dari mereka. Jin itu nggak memberikan makan siang gratis gitu aja. Mungkin trialnya ada 7 days free trial mungkin. Namun nanti kemudian antum akan dihasut atau akan digiring supaya apa? Supaya bertumpu pada mereka, tawakal pada mereka, mempercayai kabar mereka, atau antum kasih telur tertentu, kasih ayam cemani, kasih seperti gitu. Itu ujungnya begitu. Nggak ada jin itu free forever gitu. Antum harus antum membayar dengan akidah, atau membayar dengan materi makanan atau sesajian yang mereka minta. Ya, coba sekarang kasus Vina. Ada lagi nggak tuh rohnya sekarang? Kadang nemplok di sini, kadang nemplok di situ. Katanya suaranya sama, sugesti gitu. Dan mungkin itu jin korinnya. Mungkin itu ada agen tertentu dari kalangan jin yang meniru aksen dari korban. Dan kemudian sampai kemudian pelakunya ketahuan dan seterusnya. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Allahu a'lam. Lah kita Muslim menyikapi ini, udah kita enggak mau ikutan, enggak mau percaya begitu aja. Ya. Maka ini bukan ruh manusia, ini jin. Ini syaitan dari kalangan jin. Bukan jin Muslim juga rata-rata. Karena tidak mungkin jin Muslim yang bertakwa, beriman, apalagi sholatnya bersama-sama mantu berjamaah di Masjid Al-Ikhlas atau Masjid Antam Nurul Iman, gak bakal mereka melakukan menipu daya manusia sampai syirik seperti itu. Maka kejadian-kejadian kayak gitu jadi viral. Kenapa? Karena orang-orang kita itu emang suka dengan cerita horor, itu pertama. Kemudian orang kita itu konsep pemikiran tentang alam jin dan tipu daya mereka itu masih agak lemah di sebagian orang. Kita kadang masih lebih suka percaya pada jin daripada kantor berita. Mungkin karena banyak menipu sih, karena itulah jadi makanya juga nggak percaya lagi. Tapi sama jin itu lebih percaya kadang-kadang. Lebih percaya sama jin karena ini sesuatu yang unusual, nggak biasa, sesuatu yang ajaib. Itu jin kalau misalnya didengar omongannya, terus didengar itu merasa jumawa, merasa saya dihargai nih manusia, di alam dia aja nggak dihargai, akhirnya manusia ngehargain dia. Kita ikut-ikutan kemudian disebarluaskan, diviralkan di TikTok, di Instagram, di Facebook, kemudian akhirnya menjadi bahan perbincangan yang luas. Itu titelnya apa itu jin kok bisa berprestasi seperti itu? Yang bahlul siapa sekarang? Kita manusia bahlul aja mau dihasut oleh jin ini. Ya subhanallah. Ya. Itu tipu daya banyak juga. Maka itu bukan roh manusia, itu semua dari kalangan jin, penipu daya. Maka nggak boleh percaya dengan itu. Apalagi tentang yang gaib, tentang ilustrasi sejarah yang terjadi di tempat ini. Kemudian jin ini
yang dalam tubuh manusia memperagakan. Saya tuh diginiin, saya tuh diginiin. Bisa benar, bisa salah. Allahu a'lam. Tapi kita sebagai manusia yang berakal, beriman, stop semua ini. Stop semua ini. Apalagi ini udah berlalu misalnya. Stop semua ini. Netizen juga maha bahlul, ya. Netizen merasa benar. Kemudian komentar di YouTube, ayo usut tuntas, Masya Allah usut tuntas. Coba kalau itu terjadi pada keluarga kalian dari kasus, kemudian ada jin masuk ke keluarga lainnya, memberitahu tentang kasus-kasus keluarga kalian, mau nggak kalian percaya? Ini karena kasus keluarga orang, kita, yuk kita usut, polisi tolong usut. Coba kalau ada kasus pencurian di rumah tangga kita, terus ada jin nyurupin, kita percaya nggak? Ya subhanallah. Netizen kemudian menggoreng sampai percaya, terus jadi bahan bincangan podcast. Emang nggak ada tema lain gitu yang lebih afdol daripada kita menjadikan omongan-omongan jin sebagai bahan bincangan, ayat, hadis, bejibun masih banyak yang belum kita bicarakan. Ini omongan jin, hasutan jin, kabar jin, kita omongin. Subhanallah. Belum juga ada beberapa YouTuber yang beberapa mereka itu banyak halunya, dengan kata mereka memiliki sixth sense, kemudian bisa mewartakan dan menginfokan peristiwa sejarah yang terjadi di tempat ini hanya dengan mengandalkan sixth sense-nya. Enggak tahu, dia punya AI sendiri mungkin di tubuhnya untuk bisa menyerap info sejarah di situ. Ya subhanallah, itu dari mana dapatnya? Ini perdukunan semua ini. Dukun itu nggak mesti pakai menyan. Mungkin pakai parfum mahal branded bisa dia zaman sekarang. Tapi dia pakai apa? Sugesti yang dia terima dari alam lain, yaitu dari jin. Bisikan-bisikan syaitan. Yang sebagainya benar tapi dibalut dengan kedustaan-kedustaan sampai dia ter-addicted, tercandukan dengan info-info itu, dan ternyata kok coincidence gitu apa? Kok matching ya. Ya itu semua talbis iblis. Maka akhirnya seolah ketemu titiknya, ketemu benang merah benang putihnya, dan setan tertawa semuanya dengan manusia yang nggak ada kerjaan ini, keikut dengan omongan jin. Namun pada waktunya nanti akan terkuak bahwasanya apa yang diobrolin oleh jin itu semua adalah fake, palsu, penuh tipu daya. Begitulah endingnya, biasa begitu. Maka jangan percaya bulat-bulat dengan apa yang diucapkan oleh roh jin ini, ya itu bukan manusia sama sekali. Nah, kemudian mediumisasi kadang-kadang di sebagian YouTuber atau beberapa orang memasukkan jin ke tubuh manusia dan menggali info darinya. Kemudian jin ini mengaku-ngaku bahwa dia adalah roh dari Raja Pasundan atau roh dari ini, roh dari itu. Ana aja pernah ketemu Pak sukmanya Umar bin Khattab di Keranggan. Sukmanya Umar bin Khattab. Ada seorang besar badannya, gundul di bulan Ramadan pula. Ini setan ini bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Dia bilang, saya mau memanggil sukmanya Umar bin Khattab. Maka kemudian dia bertapa sedikit, merem, terus masuk sukma. Anak ajak bahasa Arab nggak paham dia. Beneran wallahi itu terjadi 2016, tahun 2016. Ini dia nggak tahu kalau misalnya mungkin ini sukmanya Umar Khattab, nggak tahu kalau anak paham gitu loh. Anak ngajar juga, anak dai juga, dia nggak tahu. Mau ya besok jin itu kalau mau ngoda, mau nipu itu ya cari tahu lah infonya, mungkin lewat AI versi mereka siapa saya gitu kan. Pas masuk bilang bicara bahasa Arab, anak bicara bahasa Arab ke teman, dia nggak tahu bicara apa. Tadi bicara ini, apa terjemahnya? Katanya Umar, kok nggak bisa bahasa Arab? Marah dia kemudian, karena ketahuan Umar dari mana? Umar Aceh. Umar siapa? Umar Khattab katanya. Sukmanya gimana? Antum jin kali? Enggak kok, jin itu kayak kuntilanak, pocong itu jin. Saya sukmanya Umar Khattab. Enggak, sepanjang sejarah dari kitab-kitab ulama sejarah itu enggak pernah ada Umar Khattab ngomong pakai bahasa Indonesia dan masuk ke tubuh orang Padang. Enggak pernah ada. Itu orang Padang ketika itu. Enggak pernah ada gitu. Marah dia karena ketahuan bohongnya. Nah, sekarang banyak orang kemudian merasa, ini sukmanya fulan, ini sukmanya raja ini sukmanya. Subhanallah. Ya subhanallah. Terus percaya, dijadikan dengan bahan konten. Dan netizen kemudian
Yang kadang bahlulnya kebangetan itu kemudian percaya dengan ini. Oh iya benar nih kata roh ini, subhanallah. Nggak ada seperti ini. Ini bohong semua. Ini semua dari syaitan. Maka walaupun kita katakan roh manusia setelah lepas dari jasad itu tetap exist, tapi eksistensi mereka itu berada di realm lain, yaitu alam barzakh. Alam barzakh itu udah putus koneksinya dengan alam dunia. Alam barzakh lebih luas daripada alam dunia. Lebih luas daripada alam dunia, baik nikmatnya maupun azabnya. Namun alam barzakh ini kadang bisa terkonekted kepada alam ruhnya manusia di alam dunia. Alam barzakh itu kadang bisa terkonekted pada alam ruhnya manusia di alam dunia. Yakni ketika manusia itu sedang tidur, maka dia 50-50 antara alam dunia dengan alam ruh. Dalam alam yaqzah, yaitu alam awareness, yaitu alam keterjagaan seperti kita yang sedang terjaga, dan juga alam ruhnya duniawi, yaitu ketika lagi tidur. Makanya teman-teman yang lagi tidur ini sebenarnya 50-50 ini. Separuhnya itu di alam lain, separuhnya ya jasadnya di alam kita. Ya, kalau antum bangun, maka dia full di alam kita. Tapi sekarang mereka lagi menikmati dan enjoy their moments. Gak apa-apa, lanjutkan, continue. Siapa tahu ketemu dengan roh-roh di alam barzakh. Ya, itu bisa. Makanya sebagian di mimpi manusia kadang bertemu dengan almarhumah. Apakah itu true? Benar-benar rohnya almarhum? Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Kalau misalnya yang dia temui mengaku itu Rasulullah, dan orang yang melihat Rasulullah di mimpinya ini saleh, mengenal juga ciri-ciri Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka iya, itu Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya aku tidak bisa ditiru oleh siapapun dalam mimpi. Jin tidak bisa meniru Rasulullah SAW dalam mimpi. Ya, ada seseorang mengaku saya semalam bermimpi bertemu Rasulullah. Kita tanya, kayak gimana perawakannya? Dia gundul Rasulullahnya. Kok gundul? Habis umrah atau gimana? Kok gundul? Enggak, ini enggak benar. Karena Rasulullah pada asalnya itu tidak gundul, kecuali mungkin habis tahallul umrah atau haji. Enggak gundul. Maka ini dusta ini orang. Banyak orang mengklaim gitu. Nah, kemudian roh yang ada di alam mimpi itu kalau ketemu pun tidak memberikan syariat. Tidak memberikan syariat baru. Misal saya ketemu sama Ustadz Fulan di alam mimpi almarhum rahimahullah. Terus dia bilang apa? Bilang dia harus nyuruh saya untuk ngasih ayam cemani di pabrik itu. Ini setan, ini bukan Ustadz Fulan. Tapi dulu waktu Ustadz Fulan masih hidup, Ustadz Fulan juga nyuruh saya gitu juga sih. Sama-sama setannya itu. Ini setan versi jin, yang dulu Ustadz Fulan juga setan juga, tapi bentuknya Ustadz. Sama-sama aja bikin stajen seperti itu, gak ada yang benar. Maka yang seperti ini berkongsi antara syaitan dengan manusia yang berprinsip juga sama kayak syaitan untuk nyuruh berbuat syirik. Nah, kalau misalnya ada yang mengklaim saya bertemu dengan ruh fulan di alam nyata, maka wallahi itu jin. Bertemu dengan roh fulan yang sudah wafat di alam nyata, bertemu dengan roh fulan yang sudah wafat di alam nyata. Maka kita katakan antum bertemunya secara fisik atau secara secara fisik atau secara khayal, apa imagination gitu loh. Kalau secara fisik berarti semua orang bisa melihat juga kalau misalnya ada orang-orang. Kalau secara imagination atau khayali, maka cuma antum tok yang bisa melihatnya. Yang mana nih? Ya, Anda melihatnya secara fisik langsung. Orang bisa melihat, bahkan Anda sentuhan dengan mayit, dengan almarhum di alam nyata. Maka kita itu syaitan. Imma itu jin korin yang lagi gabut karena majikannya udah wafat, atau itu jin lain yang nyerupain. Nggak ada itu. Dia terus apa gunanya mati kalau balik lagi? Antum melihat dia balik lagi pakai baju kantornya. Gimana cara dia ganti fashion sementara dia udah dipocongin kemudian pakai baju kantor, gimana coba? Ini bukan manusia, ini jin menyerupai manusia untuk menggoda akidah kita supaya dangkal. Taib, ada versi lain. Saya melihatnya dan saya merekamnya, benar kelihatan. Ini almarhum ini. Itu juga jin. Walaupun bentuknya pocong. Belum ganti fashion. Itu jin, walaupun bentuknya pocong. Tapi mukanya sama, walaupun mukanya sama. Sampai kapasnya masih ada. Itu sama, itu jin. Karena manusia nggak bisa keluar dari alam itu. Udah.
Dia nggak balik ke situ kemudian rohnya balik ke pocongnya kemudian bangkit dengan asap tabunan atau apa, nggak ada. Nah kemudian kalau dia bilang itu yang lain cuma saya, almarhum kelihatan itu saya, dia datang tuh. Nah yang seperti itu kita kan itu bukan almarhum, itu al-mal'un yang terlaknat, yaitu jin. Dia menyerupai almarhum untuk mendangkalkan iman antum. Seperti itu. Jadi antum kalau misalnya suatu ketika ada almarhum atau siapa yang sudah wafat, terus antum melihat, tapi antum tuh yang lihat, yang lain nggak lihat, ketahuilah itu jin dan antum bermasalah, berarti situ ada sesuatu yang masalah pada antum. Kau bisa melihat gitu loh. Kau bisa melihat dia. Baik melihatnya, yaitu ngelihatnya apa namanya? Melek gini atau ngelihatnya merem terus lihat almarhum, itu semua. Kalau merem mungkin hanya khayalan. Kalau melek dan kelihatan, tapi ini ruh bentuknya tidak kelihatan orang lain atau bentuknya hologram gitu, ini semua jin. Ini semua jin, bukan manusia, bukan ruh almarhum sama sekali. Nah, sebagian ada beberapa orang yang dipuja oleh banyak dari kaum muslimin bahkan. Itu di suatu majelis, dan ini menular. Penyakit ini menular pada sebagian dari ustadz-ustadz, beberapa ustadz di Indonesia juga tertular dengan penyakit dusta ini. Yaitu ketika lagi majelis taklim, kemudian tiba-tiba tegang dia dan melihat kemudian kayak gini. Dia bilang apa? Anda melihat Nabi Muhammad SAW. Ini kadzab, ini dajjal kecil ini namanya ini. Penipu, gak ada itu. Melihat Nabi Muhammad, di mana coba? Ke majelisnya, subhanallah, Nabi Muhammad ikut majelis taklim antum. Terus antum masih bertengkar di situ, nggak nyuruh Nabi Muhammad aja. Sekarang yang jadi isi kajian, ya subhanallah ini kadzab. Makanya cuma gini. Seolah melihat sesuatu yang aneh dan wah supaya apa? Supaya orang-orang tuh percaya. Lah ini kadzab, ini pendusta. Gimana kita bisa melihat rohnya Nabi Muhammad di yaqzah, di keterjagaan kita seperti ini? Ini dusta sekali, ini dusta. Ajaibnya banyak dari kita, banyak dari beberapa kaum muslimin itu percaya dan menganggapnya wali. Wali apa coba? Wali dari mana seperti ini? Para sahabat setelah wafatnya Nabi, ini para sahabat paling kenal sama Nabi. Namanya sahabatnya Nabi. Paling dekat hatinya dengan Nabi ketika masih hidupnya Nabi SAW. Setelah wafat mereka, ada nggak di antara sahabat pas majelis taklim kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah, Nabi Muhammad datang. Apa gunanya kematian kalau rohnya datang lagi ke alam kita coba? Ya Rasulullah, berikan kami apa wasiat atau apa? Nggak mungkin kan? Itu siapa? Sahabat nggak ada yang gitu, tabi'in nggak ada yang gitu, tabi'in nggak ada yang gitu, ulama-ulama zaman dulu nggak ada yang gitu. Ini sekarang datang orang dari pinggir laut kemudian bilang kayak gitu. Kemudian beberapa ustadz di Indonesia juga kadang-kadang belaga apa? Tegang. Lihat apa bos? Nabi Muhammad SAW mengunjungi majelis kita. Oh, Nabi Muhammad mengunjungi majelis kita. Udah kayak Roma Irama aja. Sejak kapan Nabi Muhammad SAW dari alam barzah kemudian ke Jakarta gitu, terus ngadirin majelis taklim antum, subhanallah. Dari mana itu kok bisa? Ini punya kebangetan gitu loh. Udah gitu jemaahnya juga, jemaahnya bisa ngeliat gak? Jemaah lihat, ada, cuma ada orang pakai rompi panitia, nggak ada Nabi Muhammad SAW. Yang lihat siapa? Dia doang. Ini imma dia memang melihat sesuatu yang mana syaitan itu seolah memperlihatkan seperti seorang alim, atau imma dia mengarang supaya cari perhatian. Karena ada kamera biar nanti masuk YouTube cuplikannya. Subhanallah, ini hal-hal seperti ini masih banyak yang percaya pula. Mau ditipu seperti itu? Roh kemudian datang ke alam kita terjaga, rohnya datang, pocongnya datang, orangnya datang, pocongnya kata balas dendam. Katanya pocongnya ada sesuatu yang tertinggal, harus diambil lagi, ada hutang yang belum terbalas, ada dendam yang belum terbayar, dan seterusnya. Ini banyak kisah-kisah ini, banyak di Indonesia, banyak nih. Ketabrak di rel kereta, kemudian daging-dagingnya masih nyangkut di sebagian dari bagian sambungan rel itu. Terus kelihatan kadang-kadang rohnya itu kelihatan di situ nungguin. Terus akhirnya orang berinisiatif, ada apa ya? Terus jinnya bilang, ini daging saya atau bagian tubuh saya masih ada yang belum belum terkubur, tolong kuburin biar saya tenang. Ini jangan percaya, ikhwan.
Terus antum nyari itu dah tangannya, jari mana. Ya, nyari urusan. Oh, ini temu nih. Antum nyari itu buat siapa coba? Nyari buat siapa? Ini yang mereka sebut sebagai roh penasaran atau semisalnya. Roh aja penasaran kan cari ilmu ya. Ini cari apa? Cari tangan, cari jemari dan seterusnya. Akhirnya orang-orang nyari, kemudian kerja bakti nyari sisa-sisa dagingnya. Dan mereka mencari demi apa? Dedikasi untuk apa? Untuk melakukan apa yang di request oleh syaitan. Ketahuilah, syaitan itu sangat suka ketika meminta sesuatu, menyuruh sesuatu, terus manusia nurut. Itu paling disukai oleh syaitan. Walaupun cuman buat nyari segumpal daging sisa doang, atau sebutir telur, itu paling disukai oleh syaitan. Itu bukan roh manusia, melainkan itu jin. Syaitan terkadang jin yang menipu manusia, terutama orang-orang sebagian orang Indonesia. Begitu jemaah sekalian. Tapi kemudian pembahasan berikutnya, apakah ruh menetap setelah kematian hingga hari kiamat? Ya. Dan kalau menetapnya tuh di mana, di langit apa di bumi? Di surga apa bukan? Dan seterusnya. Ya. Ini pendapat pertama. Maka dikatakan bahwasanya rohnya orang beriman. Tadi ini langsung kita simpelnya. Rohnya orang beriman, rohnya saja. Rohnya orang beriman itu fil jannah, di surga dengan beragam derajatnya berbeda. Dan rohnya orang kafir di neraka dengan derajat yang berbeda-beda. Ini pendapat disahihkan oleh banyak dari para ulama. Ya, disahihkan oleh banyak dari para ulama. Tapi ini tetap masalah khilafiyah yang ini pendapat yang mungkin paling kuat karena beberapa dalil menunjukkan bahwasanya roh-roh itu memang sedang berada di surga tapi rohnya doang. Adapun jasadnya yaitu ya dikebumikan. Nah, apakah roh yang di jannah atau surga itu terkoneksi dengan jasad yang ada di bumi? Allahu a'lam. Itu sulit untuk kita simpulkan. Dan juga apakah ketika roh tersebut memang di surga, misalnya, apakah betul-betul dikatakan manusia itu sudah pasti masuk surga? Itu juga tidak bisa dipastikan. Maksudnya ketika roh orang beriman ini karena nikmat dia dapat, ya, berada di dalam hadis beberapa disebutkan bahwasanya berada di surga. Apakah nantinya ketika sudah sampai di akhirat, apakah dengan jasadnya juga akan masuk surga dulu, langsung masuk surga, atau bisa ke neraka dulu? Maka itu khilaf, maka itu tidak bisa dipastikan. Ya, tidak bisa dipastikan. Apakah bagaimana dia di surga atau di neraka, roh tersebut itu sesuai dengan bagaimana amalan selama di dunia dan penilaian Allah Ta'ala terhadapnya. Dan sekarang fokusnya kita itu bukan nantinya gimana roh kita di surga atau di neraka ketika lagi di alam barzakh. Ya, itu yang penting kita amalkan dulu aja dulu sekarang. Beramal aja dulu supaya kita mendapatkan kenikmatan di alam barzakh dan dijauhi dari keburukan alam barzakh. Kemudian pembahasan mungkin terakhir 1 menit atau 2 menit. Dalam Al-Quran disebutkan 3 macam roh. Yang pertama al-mutmainnah di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yaitu roh yang tenang, jiwa yang tenang. Di surat Al-Qiyamah ayat kedua, wala uqsimu bin nafsil lawamah, an-nafs al-lawamah, yaitu jiwa atau nyawa yang suka mencaci, yaitu selalu merasa bersalah. Ini model kedua. Yang ketiga di surat Yusuf 53, inna nafsa la'ammaratun bisu, yaitu jiwa atau roh yang suka mengajak kepada keburukan. Jadi ada 3 macam. Maka apakah ini 3 roh yang terpisah dalam satu body, atau dia satu roh, satu nyawa, satu jiwa? Maka wallahu alam, yang lebih rajih adalah bahwasanya itu satu nyawa, satu jiwa, walakin laha sifat. Tapi satu nyawa memiliki 3 sifat. Jadi dalam satu roh kita itu ada 3 sifat. Sifat tenang kadang-kadang, sifat yang suka mencela perbuatan-perbuatan buruk kita, dan sifat yang mendorong kita untuk berbuat buruk. Jadi dalam diri kita ada 3 sifat. Makanya
kadang kita tenang, kadang kita berbuat dosa karena dihasut oleh diri kita sendiri, dan kadang kita menyesal berbuat dosa. Itu ada pada diri kita semuanya. Ya. Jadi bukan tiga ruh yang berbeda dalam, enggak, satu ruh yang sama dengan karakter yang kadang berubah-ubah sesuai dengan bagaimana imannya ketika itu. Wallahu taala alam. Nabi SAW mengatakan, man sarrathu hasanatuhu wa sa'atu sayyatuhu fa huwa mu'min. Barang siapa yang kebaikannya membuat dia senang dan keburukannya membuat dia merasa feeling bad, tidak suka, tidak senang, maka dia adalah seorang mukmin. Jadi kadang ruhnya itu melakukan suatu kebaikan, kadang ruhnya melakukan suatu keburukan. Kalau dia memang beriman itu ruh, maka dia akan senang dengan kebaikannya dan dia akan sedih dan tidak suka dengan keburukannya sendiri. Tapi kita cukup sampai sini insyaallah. Sudah jam 1. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.